namanya Syekh Uyun As-Sud. Siapa namanya? Beliau punya karomah, bukan hafalan yang bagus, bukan terbang di atas, di udara, jalan di atas air, bukan kebal seperti orang Banten. Apa karomah beliau? Alla yatrukas salah jama'atan, tidak pernah meninggalkan salat safaran wa hadaran, safaran wa hadaran, baik safar ataupun lagi mukim hadar. Ini lemahnya kita Muslim Indonesia, mau kiai, mau santri, mau ustadz, mau jamaah, kita kurang berjamaah. Ya, maka kita gampang disusupi WA, gampang disusupi YouTube, karena milih nonton YouTube daripada ngaji langsung. Ya mau gimana lagi? Itu zaman kita pakai masih unyu-unyu belum. Ya. Dulu kalau kata kiainya, enggak, kamu nggak datang sini, ya udah kamu bukan murid gua. Kalau sekarang mau gimana lagi? Murid-murid minta diakui jadi murid meskipun via online. Nggak apa-apa lah murid online-nya. Pengen belajar torikot lewat online, ya sudah torikot online-nya. Online itu Allah, nyambung kepada Allah. Ya Allah di sana di sini kan sama. Orang yang nonton dengan kita yang di sini sama. Jadi memang kita harus berdamai dengan waktu, berdamai dengan teknologi, nggak boleh ngotot, tapi harus dipertahankan model lama. Harus ada 1-2 kelas di sini model lama. Ya, semoga nanti masih ada rambe harus ada yang begitu tuh. Ya 1-2 untuk ngambil berkah lah ya. Sarti rombe. Di tengah hiruk pikuknya kota, tahu-tahu di ujung luar kota masih ada yang menjaga itu. Saya menyebut mereka orang-orang kiai ingin memahami orang zaman dulu, berkunjung kepada mereka. Mereka hidup bersahaja. Kalau mereka mau rumah bagus bisa, mau mobil bagus banyak yang mau, tinggal dia mau berbisa. Nggak mau jamaahnya melihat kiainya susah. Hati Pak Kiai. Pak Kiai ngomong saya capek jalan, terus dibeliin orang mobil. Itu sayang kepada guru. Tapi saya bertemu guru-guru yang nggak mau menerima fasilitas itu. Luar biasa. Dan juga cuma air doang di Banten juga tuh. Wajar ya, wajar Allah kemudian menjadikan Pulau Jawa ini sampai ke Banyuwangi sono. Itu ada orang yang puasa dalail 17 tahun. Jadi ngalamin kitab sholawat Bang Dik, bukan puasa Bang Dik baru rojatan, ente belum seberapa. Itu puasa 17 tahun Bang Dik, kecuali di waktu yang haram. Cuma untuk ngamalin sholawat. Apalagi saya nggak puasa Rajab. Bang Dik ini wali Rajab. Ntar tanya sama dia maksudnya apa ya? Jangan biar dulu, ya. Dia tuh wali Rajab, anaknya namanya Rajab, tapi wali ya. Apa? Wali bulan Rajab. Wali bulan Rajab nama gitu. Sedeng juga kan. Maaf ya Bang Dik ya. Mau ngaji apa dengerin cerita Bang Dik nih? Baik. Kalau cerita Isra Mi'raj mau ceritain dari awal, nggak bosen? Hah? Mungkin pengen dengar cerita versi saya kali ya. Ya. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, bermula di surga. Nah, di surga dulu kita ceritanya. Ketika di surga, ternyata sudah ada 2 klan yang klannya tinggi. Mereka satu Bani Nur, Bani Malaikat, satu Bani Nar,
keturunan yang tercipta dari api. Dua-duanya berpangkat malaikat, tapi yang benar-benar malaikat yang cahaya. Yang nar ini diangkat seperti malaikat, bahkan lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena yang nar ini dia mempelajari semua zikir alam semesta, sampai kemudian dia berzikir beramal 18.000 tahun lamanya. Berapa lama? Tapi itu ukuran sana ya, 18.000 tahun sana. Apa di sini? Hitungan sini. Kalau di sana mungkin baru 18 hari kali. Lama nggak tuh 18.000 tahun versi kita? Ya, ini yang sholawatan umurnya berapa nih? Yang paling muda? 12. Wah, ente itu debu di sana tuh. Nggak ada di sana. Terjadilah dialog. Allah mengeluarkan titah buat pengumuman di langit sana. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hoi penduduk surga, penduduk langit, aku mengabarkan kalian bahwa aku akan memilih manusia yang akan mengurusi bumi. Khalifah. Apa arti khalifah? Yang mengurusi bumi, menggantikan yang sebelumnya. Siapa sebelumnya? Banul Jan, klan api. Jadi kayak Avatar tuh ada benernya separuh. Itu di kitab-kitab disebutkan, di Al-Bidayah wa Nihayah itu disebutkan pakai 14 juzuk. Itu novel saya waktu masih S1. Jadi saya kalau baca novel tuh bukan telenovela apa, ayat-ayat cinta ya, nggak bisa menikmati sih, tapi kata kawan bagus. Apalagi tuh 5 Menara tuh novel NB cuma. Aneh nggak bisa menikmati yang begituan. Maunya yang imajinasinya tembus-tembus ke sana. Nggak tahu itu norak atau bego atau emang kepinteran. Keminter kali ya, sok-sok pinter. Khatamlah itu kitab, dapatlah di kisah di jilid 1, jilid 2. Ternyata dulu ada klan api yang memerintah di bumi. Klan api. Klan api ini mereka karena dikit-dikit emosi, dipelototin dikit, apa lihat? Langsung hancurin orang, ya. Senggol dikit, tebas. Jadi bumi ini hancur karena si Banul Jan ini, keturunan Jan, yang belakangan kita sebut jin. Jin itu parsialnya, bangsanya disebut Banul Jan. Banu, bin, jamak dari bin. Klan, golongan, keturunan. Bani Adam, keturunan Adam. Ini Banul Jan, keturunan Jan. Rajanya Jan punya anak namanya Ihyas atau Iyas. Inilah yang nanti dapat nama malaikat. Nama malaikatnya Azazil. Jadi waktu itu terjadi kerusakan parah di muka bumi, karena parah kemudian Allah takdirkan sudah hancurkan semua yang ada di bumi. Dengan apa? Lewat meteor. Jadi kisah atau data yang ditemukan ilmuwan bahwa dulu ada hujan meteor di muka bumi itu benar. Itu yang pernah ada. Tapi yang dibakar siapa? Klan api dibakar dengan batu api, batu meteor. Itu benar dulu adanya. Hancurlah mereka semua, termasuk binatang-binatang purba, hancur semua. Jadi yang ditemukan oleh Darwin ada benernya, cuma dia kurang pas, cocok loginya yang parah. Ya, dia cocok-cocokin manusia sama kera, kan parah itu. Dia lupa sebelum itu belum ada manusia yang seperti Nabi Adam, yang ada manusia purba yang bukan nenek moyang kita. Jadi ada manusia yang disebut ape itu ya, manusia mirip kera ya. Itu memang ada dari dulu. Sebelum itu ada namanya apa? Mirip-mirip dengan burung tapi mukanya kayak manusia. Ya, ada istilahnya di kitab tuh, saya lupa istilah-istilah itu. Udah lama kita ngaji kitab begituan. Jadi ada yang kayak burung, dia
ya umurnya panjang. Satu hewan umurnya bisa puluhan ribu tahun, jauh sebelum Nabi Adam, ya, jauh sebelum Nabi. Maka manusia versi Adam itu manusia versi paripurna. Sebelumnya mukanya aneh-aneh, dan itu tidak ada hubungannya, kelatnya tidak ada hubungannya. Nabi Adam diciptakan dalam bentuk yang mandiri. Ketika semua dihancurkan, ya, dinosaurus itu mati. Dulu dinosaurus itu bagi manusia, ya, manusia kan setinggi pohon kelapa. Bukan manusia dulu, ya, ya jin-jin itulah, jin, ya, semua biasa. Jadi kalau kita ngelihat apa namanya yang kayak buaya kecil tuh, kadal, ya, di zaman itu gede, tapi gede di zaman itu dia dianggap kecil oleh binatang-binatang yang lebih besar. Sama kayak kita ngelihat dia sekarang, semuanya dihancurkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu terjadi, Allah utus Sayyidina Jibril. Jibril, itu ada putra Raja Jan, kamu selamatkan, namanya Iyas atau Ihyas. Naikkan dia. Wah, diajarin zikir, naik ke langit pertama. Itu jadi sudah pernah Mi'raj juga tuh. Ternyata tidak semua orang yang Mi'raj selamat. Ini kisahnya. Di langit pertama diajarin zikir, semua zikir malaikat di langit pertama diajarin kepada Iyas, atau kemudian yang bernama Azazil. Kalau dia ada masuk surga namanya Azazil. Terus langit ke langit kedua, semua zikir di langit kedua diajarkan kepadanya. Karena di langit itu boleh kita sebut sebagai negeri zikrullah. Jadi malaikat semuanya zikir. Makanannya malaikat zikir. Kalau makanan kita apa? Nasi, lontong. Nah, tadi kan kita habis makan. Ya. Sampai ke langit ketujuh, semua zikir langit ada pada anak muda bernama Iyas, pemuda dari kalangan Banul Jan. Maka prestasi dia luar biasa. Malaikat pun kagum, ya Allah, zikirnya lebih dahsyat dari kita. Maka dia diusulkan untuk menjadi pemimpin di surga. Dapat gelarlah Khazinul Jannah, Harithul Jannah, penjaga kunci surga. Dia berzikir di langit 7.000 sampai 9.000 tahun, di surga pun demikian. Di total 18.000 kira-kira, ya. Ini hitungan sana, kita kan nggak tahu hitungan pasnya, perkiraan aja. Tapi apa yang membedakan dengan Sayyidina Nabi SAW? Itu Iyas, Azazil, sebelum di Mi'raj, jantungnya, dadanya tidak dibelah. Sedangkan Sayyidina Nabi SAW sebelum naik, jantungnya dibuka dulu, diambil dulu, dibersihkan. Ini pembedanya. Ini yang jarang diceritakan orang. Saya juga heran kenapa orang tak menyampaikan ini, padahal ini jelas sekali kisahnya. Apa yang berat? Mungkin orang berat membuka kitab-kitab yang memang gundul, ya. Emang berat ya kitabnya, tinggal dibawa doang ya. Ya benar lah, bagi ke langit, tembus Sidratul Muntaha, yang satu tidak dibersihkan. Ternyata inilah awalnya, ya, inilah awal dari segala-galanya. Ketika terjadi pengumuman dari langit, dari Rabbud dunya wal akhirah, Rabbus samawati wal arsyil azim, pemilik langit, pemilik aras, mengeluarkan pengumuman, aku akan menciptakan penghuni baru di muka bumi. Maka si Iyas ini, yang dia sejajar dengan malaikat saat itu, dia protes setelah malaikat berbicara. Malaikat yang lain ngomong gini, ya Rabb, apakah engkau menciptakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan menciptakan di muka bumi pengurus bumi, tapi dia akan merusak bumi? Kata siapa? Malaikat cahaya. Kata si Iyas yang sudah berpangkat Azazil, nama malaikatnya, nama surgawinya, apa kata dia?
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ya Allah lebih banyak zikir daripada dia, kira-kira gitu. Ini hati-hati itu yang sering ngomong begitu. Dia merasa kerajaan ayahandanya akan digantikan manusia. Muncullah kesombongan. Siapa tuh orang? Ternyata sudah diviralkan di surga. Allah akan menciptakan manusia bukan dari kelan api, bukan dari angin seperti Avatar, bukan dari apa lagi Bang Dik? Air, tapi dari tanah. Iblis yang belum jadi iblis, dia belum jadi iblis, mulai gelisah. Ini ujian. Dia yang berjasa ngurus surga, kok yang dapat penghargaan anak baru diciptakan kemarin sore. Tuh hati-hati di pesantren ada orang begitu nggak? Gua capek-capek ngurusin tata sekolah, tata madrasah, sama kiai nggak dihargai. Tuh kemasukan deh itu susah tuh, di rupiah nggak bisa. Kata si guru, kiai ini keluar-keluar mulu, dibadalin mulu, yang dapat gaji dia, gua cuma dapat syukron. Tahu nggak syukron? Terima kasih, TKS. Mending TKW, cewek ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bertemu orang begitu banyak sekali, bahkan di dalam diri saya kadang-kadang muncul itu. Berarti dia sangat akrab dalam diri kita. Kadang-kadang muncul gejolak itu dalam diri kita. Gue yang kerja, lo yang dapat, kan gitu. Aneh yang capek, yang berkeringat, ente yang dapat hasilnya. Kalau muncul kalam-kalam begitu, ya salam, hati-hati antum. Hati-hati antum. Itu udah senyawa dengan Azazil. Udah nyatu dia dengan Azazil. Mulai berbahaya itu. Bagi iblis itu ujian, bagi Azazil kalau nggak mau diuji jadi batu aja. Batu itu ada ruhnya, ruh jamat namanya. Makanya dia ketika Nabi lewat dia bisa ngucapin salam. Pohon-pohon Nabi lewat ngucapin salam karena ada ruh nabati. Onta ketika Nabi SAW datang, itu datang mencium kaki Nabi SAW, ngadu kepada Rasulullah SAW, ngadu dia kepada Rasulullah karena ada ruh di dalamnya. Onta aja diuji sama tuannya, benar nggak? Itu pohon diuji, dipotong, sama kiai kan tega banget tuh kiai. Maaf ya Pak Kiai, anisul adab. Mau jadi tanah diinjak-injak orang. Justru tanah itu senang kalau diinjak sama kiai, sama murid, sama santri. Jadi tanah-tanah yang diinjak-injak itu nanti fil jannah. Yang bangun rumah Allah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Cuma Allah ganti fisiknya sedikit. Ini udah jam 3:30. Itu jamnya hidup gak tuh? Ya, lagi asik digedongengin ya. Kata orang sebelah, Ar-Razi ngedongeng. Dia nggak baca kitab, dia bilang kita ngedongeng. Bilang aja ente nggak bisa cerita, ya nggak? Mau terus nggak nih? Ternyata merasa berzikir itu sifat iblisiyah. Merasa apa? Berzikir, apalagi merasa berjasa. Apa kalamnya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu Azazil masih dengan pakaian malaikatnya, tapi di dalamnya ada nariyah, bukan sholat nariyah, ada energi api yang sangat jahat. Kok bisa? Mana ada malaikat dalamnya iblis? Loh, gak usah jauh-jauh, buka surah Al-An'am, ada manusia dalamnya setan, ya kan? Sayatinul jinni wal ins, ada kok. Bahkan di hadis Nabi menyebut binatang yang mengganggu lagi sholat itu syaitan. Ular itu boleh dibunuh. Ular nih kelajengking muncul lagi sholat, boleh dibunuh. Maka sholat itu di zaman dulu masih banyak hutan itu makruh, matanya dipejam, khawatir ada yang matok dah. Tapi masjid-masjid sekarang kan sudah sangat canggih-canggih.
Ya hajatnya tidak seperti yang dulu. Ya. Gimana? Masih mau merasa banyak zikir, banyak jasa? Main hadroh, hati-hati. Itu iblisnya ada. Hati-hati kalian, ya. Kalian lagi nyebut nama orang terhormat di alam semesta, tapi iblis masuk, namanya Dasim. Siapa namanya? Kata si Dasim, suara ente kan lebih bagus dari dia, kok ente jadi backing vokal? Hati ya. Makanya sebelum tampil baca syahadat. Nah, amalin syahadat. Ini ijazah langsung. Asyhadu an la ilaha, ikutin. Asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi ismihi Dasim. Al-Fatihah. Gitu ya. Jadi siapa yang mimpin nih? Ada yang ketuanya enggak? Jadi sebelum tampil antum baca itu. Sebelum latihan baca itu. Si Dasim ini tentaranya Azazil. Namanya bagus ya? Kasih nama aja teman. Dasama yadsamu atau yadsimu dasman. Dasiman. Tuh, jangan kasih nama yang begituan. Ngeri ntar. Taruh lidahnya mucah belah aja kerjaan terus ya. Jadi ngasih nama anak tuh jangan sembarangan. Belajar dulu. Jangan-jangan nama belis lagi. Emang kalau Arabic terus bener gitu ya? Belum tentu. Siapa tahu nasi kasih namanya Rojim. Keren kan? Siapa namanya? Fakhrul Rojim. Bagus ya? Mau coba deh ganti nama inti cung. Fakhrul Rojim. Setelah dialog itu, tapi ahli tafsir nggak ngeh dari dulu. Bukan berarti ini tidak ada, tapi kita memahami dari karakter-karakter itu, ketemulah. Oh ternyata yang pertama ngomong ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu malaikat yang di dalamnya nur. Dan ada waw kan di situ. Waw di situ bisa bermakna tsumma, bisa bermakna fa. Kemudian ada lagi yang berkata, kira-kira begitu. Wa nahnu, dan gak mungkin malaikat ngomong begini. Gak ada rumusnya malaikat ngomong begini tuh gak ada. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Benar gak pakai? Kalau salah tolong tegur nih pakai. Ya. Siapa tahu aneh keliru nih. Tapi dalam rumus kaidah yang saya tahu selama belajar tentang akidah Ahlus Sunnah dan akidah para sufi yang mengikut Ahlus Sunnah, nggak ada namanya malaikat ngaku sudah zikir tuh nggak ada. Nggak ada malaikat yang belagu dengan zikirnya, nggak ada. Nggak ada malaikat yang mempromosikan dirinya dengan ketaatan, nggak ada. Nggak ada malaikat yang merasa jadi wali dengan taat, nggak ada. Itu setan di dalam dirinya. Jadi kalau ada nih ustadz ngomong jadi wali cukup dengan taat, itu setan orangnya. Dia cuma bertubuh manusia, terulang kembali aja, nggak jauh beda, nggak jauh beda itu, ya, persis sama. Inilah yang disebut ma'rifat iblisiyah. Jadi belajar Isra Mi'raj bisa ketemu satu ma'rifat iblis, ya. Na'udzubillah minasyaitonir rajim wa junudi wa hamazati, amin rabbal alamin. Ini mengerikan, ini zamannya. Mereka meminjam ustadz, meminjam santri, meminjam murid, meminjam sosial media, lalu kita diadu oleh mereka. Jangan sampai tertipu ya. Saya tidak menyindir siapa-siapa, saya sedang menghajari diri saya sendiri. Jangan sampai diri saya mengatakan dirimu lebih banyak zikir dari sebelah, torikotmu lebih tinggi dari sebelah, ya, kita nggak mau ngomong begitu, ya. Mazhabmu lebih sempurna dari sebelah, ya. Kalau kita bersyukur boleh, alhamdulillah di torikot kita usulnya cepat, itu boleh bersyukur, ya. Tapi kalau belagu nggak boleh, ya. Suaraku kan lebih baik, nah, itu bless tuh, ya. Kata setannya Bang Dik, ini bocah umur 35 nyelamain gua. Setan dia, kalau yang dianya nggak ngomong gitu. Banyakan puasa gue lagi dari dia. Setannya ini misal aja di Bang Dik. Kalau dia juga nggak apa-apa. Emang kita masih muda kan. Kalau salah-salah dikit kan nggak ada masalah. Kalau beliau salah, masalah. Kalau aneh salah, umur aneh baru 35 ya. Alhamdulillah.
Tapi kalau dia salah, kebangetan, tua-tua keladi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Ini bukan pembenaran ya. Emang benar. Apa yang terjadi setelah itu? Allah gergetan. Maka Allah kemudian ciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya yang aziz, yang penuh rahmah, yang penuh keilmuan dan khibrah. Maka Nabi Adam dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna aja, bukan main, tersimpan di situ file-file keilmuan, perangkat-perangkat yang akan siap menerima ilmu Allah. Maka kalimatnya wa'allama Adamal asma'a kullaha. Yang bicara tadi, yang mengumumkan tadi berbicara, dia langsunglah mengajarkan Nabi Adam. Pak Kiai kalau dengar ada kiai dulu yang langsung ngaji ke Syekh apa ke Abu Yadim Yati, hormat gak ke orang itu? Hormat gak kita? Cium tangan kita sama orang itu. Itu baru Abu Yadim Yati. Atau misalnya dulu ada Yai Asnawi ya, Mbah Yai Asnawi. Misalnya gini, itu orang murid Yai Asnawi yang masih hidup. Oh, kita datang cuma minta doa doang. Ini yang langsung ngajar siapa? Allah, pemilik sorga dan neraka, yang dizikirkan oleh malaikat cahaya dan malaikat nar ya. Sebenarnya malaikat nar itu bukan malaikat ya, dia cuma dibajukan baju malaikat. Allah ajarkan apa? Al-asma kullaha, semua asma. Maka dalam diri Adam itu semuanya asma, asma, asma. Apa aja di dalam dirinya. Maka nama teknologi yang ada hari ini sudah ada dalam kosakata Nabi Adam. Jadi jangan belagu antum ya. Nabi Musa kan coba-coba. Coba-coba kan Nabi Musa. Kamu ya mbah kita yang bikin kita sengsara di bumi gitu. Kata Nabi Adam apa? Kamu ya cucu gue yang kurang diajar nih. Kira-kira begitu. Masa nggak ngerti? Kalau kakek kan boleh ngomong begitu, kalau saya nggak boleh ya. Ini cuma mencontohkan ya. Yang nggak mengerti Nabi Kalimullah bicara dengan Allah, nggak ngerti ilmu takdir. Maksud beliau begitu ya. Ya mohon ampun kalau salah ya. Salah nggak dia ngomong gitu? Hei Musa, kamukah Nabi Allah yang katanya berkalam kepada Allah langsung, tapi menyalahkan kakeknya dengan ilmu yang sudah ada sebelum kakeknya dicipta? Nabi Musa bengong, ilmu apa ya? Makanya pas turun diajarin Nabi Khidir. Jadi hati-hati. Nabi itu kalau adabnya salah langsung dapat dam, langsung kena sanksi. Sanksi beliau ketika ketemu ruh Nabi Adam itu dia, maka diketemu Nabi Khidir bunuh anak kecil, rusak kapal, naikin tiang. Itu karena beliau habis ngecengin Nabi Adam. Turun-turun ditanya sama orang, ada nggak orang lebih pintar dari ente Musa? Kayaknya nggak ada sih. Langsung wahyu turun, ada gitu, cari. Dan suruh carinya aneh, kok disuruh carinya pakai bawa ikan yang selama ini dia nggak dianggap apa-apa oleh Nabi Musa. Apa hubungannya ikan dengan guru dia? Jadi selevel Nabi Musa ahli syariat mesti berguru, dan gurunya selalu memuji dia. Maka guru terbaik adalah guru yang muji antum setiap saat. Kalau cuma muji-muji doang mah biasa. Guru terbaik yang muji kita setiap saat, berarti kita naik kelas terus. Kalau ada murid nggak diikutkan ke ujian gimana, Dek? Kalau nggak ikut ujian mau nggak? Nangis nggak? Nangis nggak? Tapi ada orang sekarang nggak mau diuji tapi naik kelas, blow on nggak tuh? Ya, ada orang begitu nggak sekarang? Mau naik pangkat jadi wali tapi nggak mau diuji sekali baper ya. Diuji sama kiai, Tom, ini pesantren lagi butuh nih ya, apa kayak kirim mas ini. Kata dia, kiai suka ngemis-ngemis. Hati-hati ya, ini bukan pembenaran buat kiai juga nih. Tapi itu ujian buat kita semua ya.
kalau itu terjadi. Kadang-kadang kita diuji nggak di situ, diuji sir. Ujiannya Nabi Musa bukan lagi sedekah, dia nggak butuh duit. Bukan lagi perempuan, lewat sama Nabi Musa. Kalau saya masih tembus ya, sama duit sama perempuan masih tembus ya. Makhluk masih muda. Kalau Bang Dik kan nggak boleh. Serius loh Bang Dik. Oh jangan-jangan lebih parah kali. Nabi Musa nggak tembus dengan begituan. Beliau tembusnya karena diuji sirnya. Mandang Nabi Khidir bunuh orang, anak kecil lagi nggak berdosa, kan 2 kali tuh kesalahannya. Versi syariat Nabi Musa, udah nggak berdosa dibunuh, nggak ada sebabnya. Nah ini yang kemudian jadi catatan. Maka teman-teman adenda ini yang santri-santri, sehebat apapun ilmu antum nanti, sehebat apapun torikotnya nanti zikirnya, siap-siap akan ada ujian yang lebih cantik. Siap jalani, ridho, makom kita naik. Maka saya masih berguru, walaupun kata orang dokter kayak Abuya kan gelar kata orang. Saya kan tahu sendiri kelemahan diri saya sendiri, di mana lemahnya, di mana kurangnya. Kita sangat mengerti diri kita. Kita bingung, ini nggak bisa di-upgrade sendiri, mesti ada yang meng-upgrade. Maka kita sampai sekarang masih berguru. Ya, alhamdulillahirabbil. Ya, Bang Dik kan bingung, orang kayak saya masih berguru kan pusing dia. Ya, sekolah udah nggak ada lagi ya kan? Ada nggak sekolah di atas dokter? Baca kitab, ada nggak kita tasawuf lebih tinggi dari Futuhat Makkiyah? Nggak ada. Hikam itu masih level biasa. Ya hikam itu makanan sehari-hari santri lah. Makanya saya santai aja ngajar hikam. Al-Futuhat Makkiyah itu 9 jilid. Itu perihal rohani semua dibuka di situ. Itu khatam saya baca. Tapi saya merasa ini ada yang belum benar nih. Apa yang belum benar dalam diri kita? Ternyata kita banyak baca, kurang ujian. Ujiannya yang harus dijalani. Karena yang bisa membuat orang benar itu bukan hasil bacaan, tapi hasil ujian. Antum banyak baca, nggak diujikan, ketahuan nggak? Nggak ketahuan ya. Maka para adinda santri, saya tanya lagi, kalau kita udah belajar, nggak diuji, nangis nggak? Seharusnya seorang mukmin jika tidak diuji lagi oleh gurunya, oleh Allah, oleh Rasul, dia menangis. Ya Rabb, apakah aku tidak engkau lirik lagi? Ya Allah, apakah aku tidak engkau perhatikan lagi? Gitu. Justru ini peristiwa ini ente belum paham cung ya. Orang udah menikah ngerti atau orang jatuh cinta. Dicubit sama kekasih seneng nggak? Kalau butuh banyak-banyak nih nggak? Tapi saya sekali ketemu dicubit, aduh indah sekali itu. Orang puasa teriak, maksudnya apa tuh? Kalau datang nggak dicubit, biasanya dicubit terus. Kok sekarang nggak dicubit? Oh berarti lagi dapet nih. Kita kemudian yang bingung, kira-kira begitu. Sama Allah itu bangunlah hubungan kasih sayang, jangan bangun hubungan ancaman. Kebanyakan guru, kebanyakan murid, kebanyakan orang tua memahami Allah itu yang maha mengancam. Benar, awas lo kalau nggak sholat neraka gitu. Neraka, bid'ah, nah, kayak gitu. Benar nggak? Jadi kayaknya orang beragama tuh tegang terus, nggak ada nuansa cinta. Kenapa para sahabat kalau nggak diuji nangis? Karena hubungan mereka dengan Allah dan Rasulnya hubungan cinta. Kita kalau ada cinta, jangankan traktir 5.000, 5M aja kalau punya kita kasih, ya gak? Pernah megang duit 5M gak? Aneh juga belum. Ya, kok antum tahu? 5.450. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau orang memahami hubungannya dengan Allah, hubungan cinta, dia rindu diuji. Dan saat diuji, dia tidak melihat perihnya ujian, dia melihat apa sikap yang menguji saat mengujinya. Itulah mi'rajnya orang beriman. Ketika dia diuji, ketika dia terjebak maksiat itu kan ujian, taat juga ujian. Iblis, nama malaikatnya dulu apa? Azazil.
diberikan anugerah zikir semua malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh. Anugerah bukan? Tapi sebesar apa anugerah, sebesar itu juga ujian. Antum nih hafal Quran, ujiannya sebesar itu. Banyak bisa baca kitab, ujiannya sebanyak itu. Muka cakep, muka siapa yang cakep? Ada yang mukanya jelek, jangan lihat aneh. Ngerasa cakep semua. Siap-siap. Orang yang berwajah cantik, gagah, itu akan diuji semua. Suara bagus diuji. Suara jelek, ujiannya adalah jelek-jelekin. Semua kita ingat rumus itu. Kullu ni'matin musabun, mubtahanun mukhtabarun. Setiap pemberian akan diuji. Diuji nggak diuji. Tapi pahami ujian itu sebagai babul hub, bab cinta. Jangan pahami bab ancaman. Saya mau tanya, udah cinta Allah belum? Masih amin. Udah cinta Allah belum? Jawabnya insya Allah aja. Semoga Allah beri. Kita kalau sayang sama seseorang, kita ngapain? Memberi. Belum, Bang Dik. Sayang dulu, cinta dulu. Perhatian, kepikiran nggak? Pikiran, kebayang-bayang. Kebayang-bayang. Tuh Bang Dik lagi cerita, soalnya dia lagi puasa. Kita kalau cinta seseorang, kebayang-bayang, teringat-ingat wajahnya, teringat-ingat gerak-geriknya. Bener? Pernah jatuh cinta nggak sih? Kayaknya nggak pernah nih. Oh, kalian masih bocah-bocil ya. Belum tahu cinta sih. Indah cinta itu. Saya disuruh kembali kecil kayak kalian nggak mau. Ya, enakan sekarang nggak bisa menikmati cinta. Ya, baik. Jadi apa yang membedakan? Nah, ini kita pangkas saja ya. Mi'rajnya kita balikin ke belakang. Pembeda utama antara Mi'rajnya Azazil dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibedah dadanya, dibersihkan. Maka sekarang pelajarilah ilmu membersihkan qalbu. Ini yang mesti kita pelajari. Insya Allah apapun perkembangan ke depan, Allah akan jaga kita semua. Insya Allah ya. Belajarlah kepada guru-guru, kiai-kiai. Nah, tadi Pak Kiai ngomong begini. Kami di Banten kalau bulan Rajab pakai ketupat. Kata para kiai, ketupat itu sengaja nggak dibuka, kecuali pas tadi saya datang udah dibuka duluan. Enak sekali itu ya. Itu biasanya buka sendiri, disiden pisau, dan cara bukanya itu dari tengahnya. Kata para kiai dulu, bukan cocok logi, ini cara kiai dulu memasukkan nilai keislaman di dalam budaya. Kata orang sebelah kan nggak boleh mengislamkan budaya. PA dia ya. Emang budaya apa? Budaya kan hasil dari manusia. Kalau tidak bisa mengagamakan budaya, untuk apa kita beragama? Untuk apa kitab usul fikih judulnya Al-Uruf? Uruf itu kan budaya adat yang diislamkan. Kayaknya dia nggak lolos usul fikih Pak ya. Gergetan kita sama orang begitu. Jahil bilang aja kan, gua nggak ngerti gitu aja kan. Bawa-bawa Islam lagi, ya Allah ya. Itu dibelah tengahnya, baru diambil, dipotong-potong ya, dan itu tupat bersih nggak? Maka dia ditaruh di dalam, baru kita makan ya. Jadi sesuatu yang dibuat ulama kita dari dahulu sampai sekarang itu ada hikmahnya semua. Mereka menciptakan satu budaya dan memasukkan nilai-nilai di dalamnya, nilai keislaman, supaya umat setiap bulan Rajab tidak hanya belah ketupat, tapi juga membelah dadanya dari sifat-sifat yang tak terpuji. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Pak Kiai juga diberkahi keluarga, anak-anak, guru-guru, murid-murid, santri-santri. Antum beruntung hidup di surga ilmu ini. Inilah negeri kita, surga pesantren. Carilah negara manapun di dunia
yang menghidupkan model pesantren cuma negeri-negeri di Nusantara dan paling banyak di Indonesia. Ya, untuk negeri ini dan para kiai, para guru kita bacakan surah Al-Fatihah. Suratul Ladzina amin. Demikian dari kami, semoga bermanfaat, semoga kita diridhai oleh Allah. Jalan kami masih panjang Pak Kiai, ya, nanti masih ada Isra Mi'raj lagi ntar malam. Iya, mumpung masih muda. Oh no, itu aja ikut. Masa kalah kita ya. Mohon pamit semua, tidak usah salam-salaman seperti biasa. Semoga Allah memberkahi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.